بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وأعلامنا وجماعة السلف والصالح في خير ولطف وعافية. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويجعلنا من أهل الخير ومع أهل الخير في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin belajar buku Sirah Nurul Yaqin, Sirah Nabi Muhammad SAW itu sampai masa apa musuhi Nabi Muhammad SAW, rida'uhu. Sudah paham bagaimana caranya orang Arab ambil anak-anak yang kecil, mau musuhi anak yang kecil. Terus kenapa orang Arab kirim anaknya ke kampung, manfaatnya apa, itu biasa mereka atau budaya mereka. Kita kemarin sampai Sayyidatina Khadijah kasih tahu setelah kita bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, dia bilang ada berapa mukjizat atau ayat atau luar biasa di hidup kita. Yang pertama dia bilang unta kita tidak ada susu, saya juga anak tidak ada, tempat kita musimnya kering, sudah 3 tahun tidak ada hujan. Terus ada berapa apa namanya ini hal-hal yang di waktu mereka ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bilang setelah saya itu semuanya kita belajar ya kan. Sekarang masa itu setelah dia sampai ke tempatnya. Rasulullah tetap itu dia bilang setelah 2 bulan umurnya, jadi 2 bulan di tempatnya. Mungkin berarti mungkin sebulan 2 bulan di rumah ibunya. Kurang lebih, bukan langsung dia datang ambil Sayyidina Muhammad, enggak. Tapi dia bilang setelah 2 bulan Nabi Muhammad SAW badannya bukan seperti anak kecil, badannya besar. Dia bilang di mana tadi baca karena Rasulullah SAW lama balagha syahrain yahbu ila kulli jam. Itu Rasulullah tambah 2 bulan setelah yang usianya di rumah ibunya. Allahu alam berapa. Saya belum ketemu berapa waktu dia ambil umurnya berapa. Tapi dia bilang setelah 2 bulan di rumah saya dia bisa bergerak. Itu namanya apa bahasa Indonesia? Dari kanan kiri. Kalau kita taruh anak dia bisa kanan kiri. Namanya apa? Bolak balik ya kan? Guling-gulingan sih. Guling-gulingan yang kali bisa yang kali dia bilang. Terus itu setelah berapa? Setelah 2 bulan. Mungkin ini mukjizat. Kita bilang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan anak belum bisa, masih bergerak di tempatnya. Tapi ini Rasulullah SAW beda. Terus wa fi 3 ashhur kana yaqumu ala qadamain. Setelah 3 bulan sudah bisa berdiri. Bisa berdiri tapi tidak bisa jalan, masih berdiri aja. Kita tahu gimana cara anak kecil. Oke, setelah 4 bulan karena yamsikul jidar wa yamshi, sudah dia ada yang bantu dia bisa jalan. Pegang apa? Tembok ya kan? Tembok bisa. Seperti biasa anak kita. Tapi ini umurnya berapa? Setelah 4 bulan. Wa fi 5 ashhur, setelah 5 bulan dia bisa jalan sendiri sudah. Tidak ada yang bantu atau tidak lewat apa itu pegang tembok. وفي فلما بلغ 8 أشهر كان يتكلم بحيث يسمع. Setelah 8 bulan dia mulai bicara. Itu mungkin kita bilang Syekh ini luar biasa. Ya kan? Tapi kita paham sebelum ini Rasulullah. Bukan orang biasa.
Luar biasa betul, tapi bukan orang biasa. Ini Rasulullah. Allah Ta'ala sudah pilih Nabi Muhammad jadi Nabi. Harus ada di hidupnya yang beda-beda. Dia bilang di dalam hidupnya, dia bilang, waktu saya datang atau berangkat dari Makkah, Sayyidatuna Khadijah, dia bilang seperti itu. Sayyidatuna Halimah. Dia bilang, setelah saya pergi dari Makkah, saya melihat atan saya itu keledai, dia bisa turun kepalanya seperti sujud 3 kali. Ini juga luar biasa. Dia lihat hayawan atau keledai sampai bisa tanda sujud, artinya ini bagaimana, ini hayawan tidak bisa faham. Tapi bisa sampai hal tersebut, ini Allah Ta'ala sudah kasih tahu sama hayawan tersebut, ini Rasulullah. Atau kamu bawa orang yang paling mulia kepadaku. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تقول ثم مشيت حتى قدمنا منازل ولا أعلم أرضا فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا شبعا. Mukjizat yang pertama, dia bilang setelah kita sudah di rumah, sudah sampai, kambing saya aja balik dari tempat dari waktu setelah kita keluar pagi, balikin siang atau sebelum maghrib, kambing saya jadi kenyang. Kambing yang di sebelah tidak. Sampai mereka bilang sama, namanya apa yang menjaga kambing, namanya apa? Tulis namanya biar saya. Gembala. Hah? Gembala. Bilang sama mereka, kenapa kamu tidak pergi ke tempat yang Gembala Halimah? Mereka bilang, kita sudah bareng-bareng di satu tempat, tapi kita enggak tahu. Ini juga mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Terus dia bilang, hatta kana al-muqim, yang hadir, atau kalau ada yang datang di rumah kita, lihat kambing kita seperti itu, dia bilang sama gembalanya, kenapa kamu tidak pergi ke tempat yang Gembala Halimah. La ilaha illallah. Falam nazal na'rifu min Allah ziyada wal khair hatta madat sanatahu fatamtu. Biasa berhenti dari susu, namanya apa? Namanya fitam dalam bahasa Arab. Fitam itu berhenti dari susu ibunya. Boleh tulis namanya biar saya faham juga. Fitam itu kita tahu setelah 2 tahun. Sapi. Ya. Subhanallah. Sapi. Setelah 2 tahun. Wa kana yushibbu syababan la yushibbuhu al-ghilman. Tubuh badan Rasulullah SAW itu besar, luar biasa, bukan seperti orang yang biasa. Itu kita sudah kasih tahu gimana caranya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Oke. Falam yaqta' sanatay hatta kana ghulaman jafran ay ghalidan shadidan. Sudah setelah 2 tahun dia badannya keras, kuat. Ini 2 tahun. Kita biasa 2 tahun masih kecil, tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Halimah qalat, Halimah kasih satu cerita juga. Satu hari Rasulullah masih duduk di atas bahaku, di hijri namanya bahasa Indonesia, bahasa Arab. Fi hijri, gondong, di gondongnya kan? Namanya apa bahasa Indonesia? Gondongan atau gondong atau walhasil atas bahaknya. Dia bilang satu hari saya Rasulullah duduk, tapi bangku. Oke, boleh. Idh marrat bina ghunaimat, gundungan atau gundung. Ada berapa kambing lewat, saya di luar seperti biasa, rumah kampung, tidak ada pagar, tidak ada, biasa ya kan. Dia bilang satu hari saya duduk, ada berapa kambing lewat, lihat ke saya, lihat Nabi Muhammad, dia datang, berapa kambing datang, fa'aqbalat wahidah, ada satu datang, minhunna hatta sajadat lahu, sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW, masih kecil ya kan.
wa qabbalat ra'sahu, dia cium kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahabat ila sawahibiha. Habis itu dia pergi. Syekh, ini kambing tahu dari mana? Bagaimana faham kondisi seperti itu? Allah Ta'ala yang kasih tahu sama hayawan tersebut. La ilaha illallah. Wa kana yanzilu alaihi kulla yawmin nurun ka nuri syamsi thumma yanjali anhu. Ini cerita-cerita semuanya dari Khadijah. Dia bilang setiap hari ada cahaya turun kepada Nabi Muhammad seperti cahaya matahari. Habis itu hilang atau tidak ada lagi. Ini ibunya yang dia jaga anak. Anak yang luar biasa. Anak yang paling mulia. La ilaha illallah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana awwalu kalamin takallama bihi hina futim. Itu juga riwayat dari Sayyidatina Khadijah. Bicara yang pertama dari Nabi Muhammad SAW setelah mereka apa itu tadi harus balik ke chat. Berhenti minum susu berhenti atau mereka tidak fitam namanya apa tadi? Sapi. Bicaranya pertama apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini anak kecil ya kan? Itu ucapan seperti itu di zaman mereka tidak ada. Tapi karena dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada atau jadi seperti itu. Waqa'a mithla hadha. La ilaha illallah. Wa takallama bihadha aidan 'inda khurujihi min batni ummihi kama taqaddam. Ada riwayat dia juga setelah sujud, entar kita ada hadis waktu Sayyidatina Khadijah takut dari setelah buka dadanya, ibunya kasih hadis tentang masalah tersebut. Wa fi riwayatin awwalu kalamin takallama fihi fi ba'd al-layali wa huwa 'inda Halimah. Ada riwayat juga dari Halimah juga dia bilang bicara yang pertama di waktu dia di rumah saya yang saya dengar, la ilaha illallah quddusan quddusa namatul uyun warrahmanu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Quddusan quddusa, apa itu quddusan itu? Taqdis itu tanzih, suci. Oke, maha suci. Quddusan. Namatul uyun, mata-mata itu tidur. Allah atau Ar-Rahman tidak tidur. Wa kana la yamassu syai'an illa qala bismillah. Kalau dia pegang sesuatu, dia ucapan bismillah. Wa an Halimah radhiyallahu anha qalat lamma dakhaltu bihi ila manzili lam yabqa manzilun min manazil bani Sa'd illa shamamna minhu raihatal misk. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang waktu saya masuk sama Nabi Muhammad setelah mereka datang dari Makkah, masuk rumah kita cium atau bahasa ada harum atau wangi misik. La ilaha illallah. Bukan di rumahnya aja. Mencium harum misik. Ini bukan di rumahnya sendiri. Bukan di rumahnya sendiri. Ada rumah yang di sebelah juga dia bilang. Qalat wa alqaitu mahabbatahu wa i'tiqadu barakatihi fi qulubin nas. Semua yang di sebelah saya tetangga semua cinta atau suka Nabi Muhammad. Masih kecil. Juga mereka lihat ini orang baik. Nanti. Oke. Hatta anna ahadahum kana idza nazala bihi adha fi jasadihi akhadha kaffahu. Kalau ada berapa orang penyakit atau penyakit mereka datang ambil tangan Nabi Muhammad taruh di atas penyakit dia bisa sembuh. Itu siapa itu di rumah Khadijah, Halimah. Di rumah Sayyidatina Halimah. Fayabra' biidznillah ta'ala. Wa kadza idza i'talla lahum ba'ir wa syah.
juga. Kalau ada kambing sakit juga, atau unta, atau hayawan-hayawan, mereka bawa hayawan ke rumah Halimah, taruh tangan Nabi Muhammad SAW, dia sembuh. Biiznillah, ini semuanya biiznillah. Bukan Nabi sendiri, tapi Allah Ta'ala kasih kesembuhan. Seperti kita pergi ke dokter, cari apa? Cari sehat ya kan? Bukan sehat, bukan dari dokter, dari Allah Ta'ala. Kalau kita i'tiqad yang kasih sehat itu orang dokter, ini na'udzubillah kufur. Tapi enggak, kita sudah biasa pergi ke dokter, kasih obat, mudah-mudahan Allah Ta'ala yang kasih kesembuhan ya kan? Oke. Qalat Halimah radhiyallahu anha, faqadimna ala Makkah ay ba'da an balagha sanatain. Setelah 2 tahun, setelah selesai, mereka mengusui anak itu 2 tahun. Setelah selesai, dia bilang kita sudah balikin Nabi Muhammad ke Makkah. Wa nahnu ahrasa syai'in ala mukthifina. Kita pengen dia lanjut. Mau dia lanjut lagi. Sayang dia balik ke Makkah. Karena mereka sudah lihat barakatnya, berkah dari dia. Lihat mukjizat, lihat berapa hal yang luar biasa. Mereka pasti. Ini kita dengar cerita aja. Bagaimana bayangan di dalam hati kita. Ya Allah, kalau kita lihat. Ini cerita. Di dalam cerita mungkin ini buku sirah ada berapa riwayat yang dhaif, ada berapa riwayat yang kurang sah. Tapi ini kita dengar cerita seperti ini, bahasa Indonesia asik ya kan? Endah sekali ya kan, Masya Allah, bagus. Apalagi kalau mereka ketemu sama Nabi Muhammad waktu kecil, sifatnya seperti itu. Ya pasti mereka enggak mau. Dia bilang, saya sudah setelah bawa ke rumah ibunya sama suami, diskusi bagaimana kalau kita minta dari ibunya tambah 2 tahun lagi. Atau tinggal sama kita. Bisa, lihat coba bisa atau tidak. Mereka seperti itu. Tapi dia jadi datang tapi bilang sama ibunya bagaimana, saya takut Muhammad di Makkah karena Makkah itu waktu zaman tersebut banyak penyakit. Takut Muhammad itu sakit di Makkah. Bagaimana kalau kamu balikin anak sampai dia jadi besar, insya Allah selamat. Kalau setelah dia itu, dia bilang ya boleh. Mereka dibaksa seperti bahasa Indonesia, baksa sama ibunya Aminah, bilang boleh, kalau begitu boleh. Ada riwayat enggak, ada riwayat ibu yang setelah mereka bilang bagaimana kalau kita bawa Muhammad balik lagi ke rumah kita, ini berjanjian 2 tahun, sekarang sudah selesai, bagaimana kita bawa Muhammad sampai, dia bilang boleh. Ibunya bilang boleh kamu bawa, saya juga takut kalau dia di Makkah sakit. Ini semuanya ini riwayat. Hasilnya apa? Hasilnya mereka mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah mereka di Bani Sa'd. Subhanallah, subhanallah. Jadi ada itu cerita hadithatus syaqq as-sadr. Nah, dia Halimah bilang faraja'na bihi. Setelah ibu sudah setuju kasih izin kita balik ke sama Muhammad ke tempat kita. Setelah itu 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan kurang lebih, dia bilang dia keluar sama kakaknya namanya Damrah. Yang tadi kita saudara apa susu. Namanya Damrah. Keluar ke main-main seperti biasa di sebelah rumah. Tapi seperti biasa anak bukan di dekat rumah aja, jauh sedikit. Kalau ada sesuatu bisa jauh sedikit lagi. Tapi ini lihat bagaimana ceritanya luar biasa. Saya bilang sama kamu, cerita sirah Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. 2 tahun. 2 tahun kita masih di rumah ini.
belum bisa lewat pagar. Kalau dia lewat pagar, nangis ini enggak. Tapi mereka ini keluar. Oke. Laqiya bihim laqiya buhum lana khalfa biyutina. Fi laqiya buhum ata akhu yashtad. Dia di luar rumah keluar. Ada berapa itu kambing di sebelah mereka. Dia lagi main sama saudaranya. Ada 2 orang datang. Pakaiannya putih. Pakaian mereka itu 2 orang putih. Ambil Nabi Muhammad SAW. Rasulullah di dalam riwayat hadis. Mereka pegang di tangan saya, tapi saya tidak ada rasa tubuh atau badan ada yang pegang. Tapi rasa ada yang pegang saya. Terus mereka ambil saya, tidurin saya, membelah dada saya lihat tidak ada, mereka masukin tangan mereka, masukin ke dada saya, tidak ada rasa sakit. Juga keluarin sesuatu dari dada saya, habis itu ada isi itu yang di dalam riwayat hadis rahmah di dalam gantung saya atau hati saya. Balikin lagi gaib seperti biasa. Tapi dia yang paling ajib, dia bilang tidak ada rasa. Sampai dia jadi Nabi, kasih tahu sama orang sahabat berapa riwayat hadis, kalau kamu mau lihat ini, coba lihat. Ifik jahit. Itu mungkin kita bilang operasi yang pertama di dunia. Bahasa kita sekarang operasi yang pertama. Tapi operasi kita harus ini, itu tidak ada rasa, juga tidak dia bisa lihat mereka, bisa dengar mereka. Hadis Nabi sahih, dia bilang, saya dengar mereka bilang kita keluarin sebagian sayang kepada syaitan dari hatinya. Ulama bilang, bagaimana keluar sayangnya? Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu kasih sayang sama seluruh semesta alam. Jadi orang kafir bisa masuk? Ya, baik, bisa. Bisa masuk di sayang Nabi Muhammad? Iya, bisa. Kita sudah baca hadis sahih. Rasulullah lagi 1 hari lagi berdiri, ada jenazah orang Yahudi, Rasulullah nangis. Mereka bilang, wahai Rasulullah, ini Yahudi, bukan Muslim. Bilang, ya, ini Yahudi, tapi ini nafsu, ini manusia. Ini manusia lari atau pergi, atau saya tidak bisa bantu ini biar masuk surga. Rahmah, ini rahmah. Untuk orang Yahudi, ya, untuk orang Yahudi. Kita ikut Nabi Muhammad harus ada rasa seperti itu. Terus ini orang kafir harbi, tapi juga dia mau berang sama saya. Ya, di dalam syariat juga ada tertib tentang orang yang tersebut. Tapi orang biasa, Yahudi, Nasrani, non-Muslim, tidak lawang sama kita. Dia Muslim, lakum dinukum waliyadin. Agamanya sendiri, agama tidak kita sendiri. Kita harus ada rasa sayang sama dia biar bantu dia keluarin dari gelap kufur atau kafir biar masuk ke cahaya agama Islam. Terus orang yang kafir yang seperti berang sama kita itu juga di dalam syariah kita harus siap-siap, harus kita berang sama mereka, kita jangan diam. Ada beberapa aturan itu lain masalah lain. Oke, la ilaha illallah. Kenapa kita masuk ke situ? Nah, malaikat itu keluarin hadzus syaitan dalam riwayat, fa akhraja minhu hadzus syaitan, sebagian atau nasib syaitan dari rahmah. Takut apa? Allah Ta'ala keluarin hadzus syaitan biar Nabi Muhammad kalau hari kiamat syafaat tidak syafaat kepada syaitan juga. Itu maksud hadzus syaitan. Biar juga Rasulullah tidak sayang sama syaitan di dunia. Minta atau doain kepada Allah, kepada Allah Ta'ala, ayub kasih sayang atau rahmati atau jangan siksa syaitan. Itu maksud hadzus syaitan.
biar tidak masuk di kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bamrah datang lari waktu melihat ini dua orang ambil Muhammad itu. Mereka bilang Muhammad, belum. Kita bilang Sayyidina Muhammad. Muhammad, terus buka dadanya, keluarin hatinya. Mereka lihat dari jauh. Lihat dari jauh, anak kecil masih. Takut lihat apa yang terjadi. Langsung datang ke ibu, lari. Teriak-teriak, ibu, mereka apa, ada apa? Ini Muhammad ada dua orang lagi apa buka dadanya atau ngambil dadanya atau walhasil. Sudah. Dia keluar sama suaminya langsung. Lari, takut. Mereka di sana bilang Al-Qurashi. Al-Qurashi itu suku Quraisy, dari suku Quraisy. Dia bilang saya datang lari terus ke dia lihat Nabi Muhammad sudah berdiri tapi warnanya sudah kuning. Kuning kenapa? Karena takut. Takut ini. Kita kalau ada takut sedikit bagaimana ini sampai tidak bisa bicara. Dia bilang fa kharajtu ana wa zawji, saya keluar sama suami. Terus fawajadnahu qa'iman mustanqi'an wajhuhu ay mutaghayyir, wajhu sudah efek takut. Oke. Limana lahum min ru'yatil malaika la min asy-syaqqi li'annahu bighairi alam. Dia bukan karena takut apa mereka buka dadanya. Enggak, karena dadanya tadi bilang tidak ada rasa. Ini karena dia lihat dua orang ini siapa, dari mana, pasti takut. Kalau kita besar ini di umur seperti ini, kalau ada yang pegang di dalam syariat itu kita takut. Manusia biasa. Apalagi ini masih kecil, 2 tahun. Pasti takut. Bagaimana di dalam riwayat dia ambil Muhammad sampai atas gunung yang dekat. Mereka bilang anak kecil itu bilang kita lihat juga. Ya pasti takut dari malaikat. Faltazamtuhu waltazamu abuh, dia pelok anaknya juga sama ayahnya. Faqulna malak, ada apa? Dia bilang, qala ja'ani rajulan, ada dua orang, bagiannya putih. Faqala ahaduhuma li sahibi, ada satu dari dua orang bilang, ini yang kita cari, ahu. Ini mereka lagi bicara sendirian, dia dengar ya kan? Yang kedua bilang, ya ini. Fa'aqbala yabtadirani fa'akhadhani fa'adja'ani fashaqqa batni faltamasa syai'an fawajadahu wa akhadahu wa tarah. Syaqqa itu apa syaqqa? Bahasa Indonesia. Coba syaqqa sadri. Ayo. Siapa yang tulis syaqqa? Syaqqa sadri. Syaqqa. Belum ada. Karina, artinya apa syaqqa? Lagi ingat Syekh, bentar Syekh. Belah ya kan, belah ya kan juga belah. Belah. Oke. Fasyaqqa sadri. Wal tamassa syai'an cari sesuatu, dia bilang karena dia tidak tahu, tidak bisa lihat apa. Tapi dia rasa mereka ambil sesuatu juga keluarin, habis itu balikin lagi. Riwayatnya ada riwayat di buku sirah. Ya, apa namanya itu di buku sirah ada riwayat banyak tentang apa yang keluarin, masukin apa hikmah, ada masukin mereka suci atau cuci di air zam-zam di dalam amber yang dari emas atau ada dari fiddah. Wa alhasil itu semuanya hasilnya apa? Bersihin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu kita nanti belajar jadi bisa jadi 3 kali. Bisa jadi 3 kali. Di dalam riwayat hadis juga hadis sahih jadi 3 kali. Yang pertama ini umurnya masih 2 tahun, 3 tahun. Yang kedua waktu umurnya 40 tahun itu waktu wahyu turun pertama kali. Ada riwayat hadis sahih juga. Yang ketiga waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Rasulullah juga kasih tahu sama sahabat kalau mau lihat efek jahit ini ada buka baju mereka riwayat sahabat bilang kita lihat efek jahit. Tapi tidak ada rasa, tidak ada sakit ya kan? Tapi efeknya masih
Masih ada. Itu yang saya tadi bilang, yang semuanya jadi di zaman Nabi Muhammad SAW atau di badannya, di tubuhnya, itu luar biasa. Ada efek jahit tapi tidak sakit. Bagaimana itu? Kalau kita ini sedikit aja kena jari jahit satu aja, pasti harus berapa hari sampai sembuh. Tapi ini enggak, efek jahit ada tapi sakitnya tidak ada. Ini biar kita faham bagaimana qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. قال فشق بطني فالتمس ولا أدري ما هو. قالت حليمة فرجعنا به إلى خبائنا. Setelah kita ketemu Nabi Muhammad, kita sudah balik ke rumah. وقال لي أبو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب بشيء. Ini suaminya bilang sama dia, Halimah, saya takut anak ini sakit setelah yang terjadi tadi. Kejadian tadi, bagaimana? Kita balikin aja. Kita bilang tadi berapa? Setelah 3 bulan. Tadi sebelum 3 bulan mereka bilang sama ibunya, boleh kita mau Muhammad sama kita masih sayang sama dia, boleh tambah sampai dia jadi orang besar ya kan? Nah, terus setelah musyawarah sama suaminya, bilang kita balikin aja, lebih afdal balikin ke ibunya. Kalau ada masalah kita sudah lepas tangan atau tidak ada masalah dari kita. Qala zawji ara an turiddi. Menurut saya kita balikin Muhammad aja. Ila ummi litu'alijuhu. Biar ubatin kalau ada masalah. Oke. Wallahi in asabahu ma asabahu illa hasada min ali fulan lima yarawun min azim barakati. Itu suaminya bilang kalau ada masalah di Muhammad itu karena ada hasud banyak. Mereka di dalam hidupnya ada berapa cerita-cerita. Sampai ada berapa orang Yahudi datang ke dia, bawa anak ini, bawa Nabi Muhammad ke orang dukun, namanya dukun atau dukun namanya apa, kahin. Dia bilang sama dia, ini Nabi akhir zaman, di mana? Iya, kita dibunuh. Atau bunuh anak ini, dia kabur. Ini sampai mereka tahu karamahnya, tahu fadilah tahu kemuliaan Nabi Muhammad, tahu dia Nabi akhir zaman, mau bunuh Nabi Muhammad SAW karena dia dari orang Arab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalat Halimah fahamalnahu wa qadamna bihi Makkah ala ummi. Kita sudah balik ke Makkah, bawa Muhammad balik ke Makkah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu 40 wa qila 50 wa qila sanatain wa ashhur. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 2 tahun wa ashhur, berapa bulan. Itu yang paling sah. Karena kita tadi bilang umurnya 2 tahun, balik ke ibunya, habis itu balik lagi ke kampung Halimah Sa'diyah. Setelah 3 bulan jadi masalah itu dadanya, dia balik lagi. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن حليمة رضي الله عنه كانت تحدث أنه لما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم فقال لي يا أمة ما لي لا أرى إخوتي بالنهار يعني إخوته من الرضاء وهم أخو عبد الله وأختها أنية والشيماء أولاد الحارث. قالت فدتك نفسي إنهم يرعون غنما لنا فيروحون من ليل إلى ليل. Itu cerita atau riwayat lain tentang bila dadanya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya yang kedua itu semua sama, maksudnya sama. Tapi ini dalam satu hari dia bilang sama ibunya, kenapa saya tidak lihat kakak-kakak saya di siang hari? Saya kalau keluar di siang ketemu orang lain, tapi anak ini tidak ketemu. Bilang sama dia, karena kakak-kakakmu bawa kambing kita ke gunung yang dekat ini, tempat yang dekat. Bilang saya mau ikut sama mereka. Dia sayang sama Nabi Muhammad, tidak mau dia sedih. Boleh, bilang sama dia boleh. Karena kakaknya sudah besar juga, faham, aman.
Jadi cerita tadi. Ini cerita yang kedua, tapi maksudnya sama. Ceritanya sama. Waktu mereka duduk sama dia, ada dua orang ambil Nabi Muhammad ke atas gunung. Ini ceritanya Hasannya sama. طيب قال فانفلت أنا وأبو قال تأخير بينما أنا السائد قمرة وفي يد الآخر طست. فأخذ di sini lebih jelas dia bilang ada ember dari zumurrudah khadra, dari emas. فأخذوني وانطلقوا بي إلى ذروة الجبل فأحدهم إلى فأمد أحدهم فأضجعني إلى الأرض ثم شق من صدري إلى عنتي. Dia dari atas sampai bawah perutnya, muka semuanya. Wa ana anzur ilaihi, saya lihat dia waktu dia buka. Falam ajid lidzalika hissan wala alaman, tidak ada rasa, juga tidak ada sakit. Terus ila akhir al-qissah. Wa fi riwayah anna lamma qadimat bi Makkah litaraddu bi hadhihi al-qissah adallathu fi a'ali Makkah. Nah, ada riwayat setelah dia setelah cerita tadi dia sudah musyawarah sama suami, ayo kita balikin Nabi Muhammad ke ibunya. Di jalan juga hilang. Turun dia hilang. Wah, jadi nangis ini, kasihan. Takut. Saya cerita kemarin takut. Apalagi sekarang hilang, anaknya tidak ketemu lagi. Karena dia turun. Waktu mungkin turun, mereka seperti kita bilang, turun makan atau istirahat. Tapi dia anak kecil lari-lari, tidak ketemu. Ya. في أعالي مكة فقالت إني قدمت مكة لتردوا بها هذه القصة. أظلته في أعالي مكة فقالت إني قدمت بمحمد في هذه الليلة فلما كنت بأعالي مكة أظلني فوالله ما أدري أين هو. Saya tidak tahu dia di mana. Karena dia masih di awal Makkah, di atas Makkah itu namanya A'ali. A'ali itu kalau zaman dulu, sekarang Makkah sudah jadi lurus rata. Zaman dulu Makkah di dalam di antara berapa gunung. Sekarang masih ada gunung tapi lebih luas, sudah luas. Kalau ada yang datang atau masuk ke Makkah dari atas bisa lihat Makkah di bawah. Dia bilang saya di atas itu sudah dekat. Tapi anak enggak tahu dia pergi ke mana-mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi ma faqama Abdul Muttalib yad'u Allah an yaruddahu ilaihi. Abdul Muttalib pergi ke Al-Ka'bah, doain ya Rabbi rudda li waladi Muhammada urdudhu Rabbi wastani' indi yada, kasih syair. Ya Rabbi rudda li waladi Muhammada urdudhu Rabbi wastani' indi yada. Dia dengar hatifan, dia dengar satu orang atau dengar suara yaqul ayyuhan nas la tadujju inna li Muhammadan rabban lan yakhdulahu. Wahai manusia jangan takut, jangan teriak-teriak, Muhammad itu punya Tuhan, bisa menjaganya. Faqala Abdul Muttalib man lana bihi. Sudah, anak itu di mana? Anak saya di mana? Bilang sama dia, innahu biwadi Tahama 'inda syajaratul yumna. Dia di wadi namanya Tahama. Itu Tahama di dalam bahasa Arab. Kalau gunung sudah namanya gunung. Tapi kalau tidak gunung, di bawah gunung itu namanya Tahama. Ya. Bukit. Bukit. Bukit juga namanya wadi. Wadi wa Tahama. Wadi Tahama. Bukit ya. Munkhafid. Oke. Farakiba Abdul Muttalib nahwahu wa tabi'ahu. Abdul Muttalib sudah naik kodanya, cari tempat karena dia tahu tempatnya di mana. Fawajadahu tahta syajaratin yakdzibu ghusnan min aghsaniha. Dia lihat Nabi Muhammad di bawah satu pohon yang besar, dia lagi tarik. Faqala lahu Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib belum ketemu. Dari waktu kecil bayi, sekarang sudah anak 3 tahun. Kalau seperti tadi bilang 3 tahun atau 4 tahun atau 2,5, pasti beda. Tanya sama dia, kamu siapa? Faqala ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Qala wa ana jadduka, saya kakekmu. Fadatka nafsi wahtamalahu wa anaqahu. Dia gendong anak juga taruh di dekat lahirnya. La ilaha illallah. Wa anaqahu wa huwa yabki thumma raja'a ila Makkah wa huwa qaddamahu ala qarbusi farasihi wa nahara asy-syaa wal baqar wa at'ama ahla Makkah. Setelah dia balik ke Makkah, setelah jadi ini kejadian yang kedua ini, dia balik ke Makkah senang,
membelah atau bela potong berapa kambing itu syukur, tanda syukur karena anaknya sudah balik lagi. Sama apa itu? Farasau nahar syah kambing sama sapi. Wa at'ama ahli Makkah, kasih seluruh ahli Makkah. Itu tanda syukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dia balikin anak-anaknya. Wa ala hadil kisah, tentang cerita ini ada beberapa ahli tafsir bilang artinya wa wajadaka dhallan fahada, balikin ke cerita ini. Karena dhal itu seperti bahasa Andalusi, bahasa Arab asli dhal itu dalam bahasa Andalusi artinya menyasar, tidak tahu jalan. Kalau dhalan minad dhalal berarti orang kafir, Nabi Muhammad bukan seperti itu. Ulama bilang maksudnya waktu kecil kamu nyasar, tidak tahu jalan, Allah Ta'ala kasih petunjuk atau kasih tahu sama kakekmu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, sudah ketemu sama ibunya, bilang sama dia, ini anakmu, saya sudah lepas tangan. Terus ibunya tahu, langsung tahu. Kenapa? Kemarin kamu pengen masih mau Muhammad tinggal sama kamu. Kenapa balikin cepat seperti ini? Ada apa? Ya, enggak seperti biasa ya kan? Tidak mau kasih tahu, takut. Tapi bilang sama dia enggak jujur apa yang terjadi. Bilang Halimah kasih tahu, ini kemarin ada waktu dia di rumah jadi gini. Bilang, oh kamu takut untuk anakku. Dia bilangnya, qalat Aminah, tidak, syaitan tidak bisa ganggu anakku. Wa inna li ibni hadza sya'nan, anakku itu nanti pasti ada sesuatu yang luar biasa. Seperti dia tahu ini dari hamil. Kasih contoh, mau contoh Halimah? Ya, waktu saya baru hamil di Muhammad itu kharaja minni nuran. Waktu lahir, keluar dari aku cahaya. Ada di dalam riwayat itu mimpi. Keluar dari dia cahaya. Adha'a lahu qusur Busra, kita sudah kemarin di pelajaran tentang Maulid Nabi Muhammad, lahir Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Oke, min ardi Syam, thumma hamaltu bihi, fa wallahi ma ra'aitu ay amalin min hamlin qad kana akhaffu minhu wala aisar. Saya waktu hamil tidak rasa sakit atau capek. Wa waqa hina waladtuhu, waktu baru dia keluar, wa innahu lawadi'un yadahu bil ardi rafi'un ra'sahu lis sama. Dia taruh waktu keluar dia dari perut ibunya, taruh tangannya di bumi, juga angkat kepalanya ke langit. Da'ihi anki wantaliqi rashidah. Boleh taruh, kamu tenang aja, pergi. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Sudah cukup di sini. Kita mau setengah jam jadi 50 menit ini. Tidak rasa. Kita belum selesai. Tapi kita bisa berhenti di sini. Di waktu Khadijah sudah pulang ke kampungnya. Ceritanya apa? Nanti kita pelajari. Ja'alanallahu wa iyyakum min muhibbih wa muttabi'ih, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah cukup atau lanjut? Lanjut, Syekh.